Halo guys, balik lagi di channel HP by. Oke, langsung aja. Di video kali ini aku mau bikin video compare atau versus atau perbandingan langsung antara Infinix Hot 30i dengan itel S23. Ini menarik banget untuk kita compare guys. Karena kedua HP ini tuh HP yang bisa dibilang rame banget untuk pasaran di bawah 1,5 juta. Ya, ini HP harganya bisa dibilang mirip banget guys. Infinix Hot 30i harga 1.499.000, dapat RAM 8GB, internal 128. Sedangkan itel S23 harganya lebih murah 50.000 yaitu 1.499.000 untuk varian RAM 8/128 ya guys ya. Meskipun ini ada yang 1,6 yaitu varian terbaru yang internalnya 256GB. Sedangkan yang bakal aku compare di sini RAM sama internalnya sama 8/128 alias harganya juga sama di 1,4 jutaan gitulah. Oke, kira-kira mana sih yang lebih worth it, mana yang lebih unggul, dan ini penting banget ditonton sebelum beli, takutnya kalian salah pilih guys. Oke guys, pertama kita bandingkan dari segi desain dan body. Kedua HP ini sebenarnya memiliki tampilan yang bisa dibilang mirip-mirip. Persamaan yang pertama yaitu HP ini punya frame yang sama-sama mengkotak, terus pilihan variasi warnanya juga sama-sama ada 4, dan di sini bakal aku omongin adalah sampel yang aku pegang aja, kuning sama hitam. Kalau di warna yang lain aku kurang tahu karena kadang beda warna beda finishing gitu guys. Oke, untuk perbedaan yang paling mencolok di sini yaitu Infinix modul kameranya ada 3 bulatan gitu sama flash, sedangkan itel ini modul kameranya ngebulat gitu guys. Terus bagian backdoornya kalau di Infinix ini finishingnya ala-ala kulit gitu guys, jadi agak ada teksturnya sama keset, sama nggak gampang nempel sidik jari. Kalau di itel ini finishingnya agak matte ngedoff gitu, cuman masih bisa mantulin cahaya sama warnanya sedikit bisa berubah gitu kalau kena cahaya gitu guys. Tapi kekurangannya agak sedikit kelihatan kalau sidik jari nempel sama agak licin dikit guys. Kalau untuk ukuran bisa dibilang mirip-mirip, panjang, lebar, tinggi gitu. Terus beratnya juga bisa dibilang cuman beda 1 gram doang. Terus tebelnya bisa dibilang sama-sama. Kalau aku disuruh milih, lebih suka di Infinix Hot 30i untuk sampel warna kuningnya gitu guys. Punya frame yang lebih mewah gitu, ala-ala metal, sama backdoornya polosan simple. Tulisan Infinix sama modul kamera kayak gini. Kalau menurut kalian lebih bagus yang mana? Desainnya kalian komen aja deh. Oke guys, sorry lupa ada sedikit tambahan pada bagian desainnya tadi, yaitu peletakan fingerprintnya sama-sama di samping. Tapi untuk kenyamanan aku lebih suka di Infinix guys, karena di Infinix ini ada sedikit tempatnya gitu, kayak dudukan gitu di luar tombolnya gitu, kayak lebih enak, kayak lebih presisi buat ditempel-tempel jempol sidik jari kita gitu guys. Kalau di itel ini nggak ada polosan dan ini kayak tombol doang, kadang-kadang suka meleset guys nempelnya gitu. Tapi untuk performa fingerprintnya bisa dibilang sama-sama kenceng guys. Oke guys, yang kedua kita bandingkan dari segi layar. Kedua HP ini memiliki spek layar yang bisa dibilang mirip-mirip, bahkan ukurannya bisa dibilang sama tuh 6,6 inci, dan speknya juga bisa dibilang mirip-mirip, 720p resolusinya, dan panelnya sama-sama masih IPS ya guys. Terus untuk refresh rate layarnya juga sama-sama udah 90Hz. Model layarnya juga masih water drop. Ya mirip banget memang dari segi layar, cuman dari segi kenyamanan di sini aku lebih suka di Infinix Hot 30i guys. Pertama, Infinix Hot 30i punya brightness yang sedikit lebih terang. Jadi waktu dipakai di luar ruangan gitu lebih kelihatan lah. Terus kalau diturunin dikit untuk brightness-nya, ini kelihatan banget si itel ini kelihatan redup gitu guys. Dan itel ini juga nggak punya brightness otomatis karena nggak ada sensor cahaya. Sedangkan di Infinix udah ada. Jadi kalau itel ini harus pakai manual gitu guys. Selanjutnya untuk view angle-nya juga aku ngerasain lebih enak di Hot 30i gitu guys. Kalau dilihat dari serong-serong tuh kayak masih kelihatan cukup jelas gitu. Kalau di itel ini agak ngeredup gitu guys. Cukup kerasa sih kalau kita pakai kedua HP ini secara langsung gitu. Aduh, kalau dilihat dari serong-serong atau miring dikit, Hot 30i masih bagus gitu tampilannya.
Terus untuk kualitas warna layarnya juga sedikit lebih hidup di Infinix Hot 30i. Warnanya berasa lebih keluar gitu guys. Kalau di compare langsung kayak gini kelihatan bedanya. Kalau di itel ini mungkin sedikit agak kusem gitu guys. Sedikit doang ya, nggak banyak bedanya tapi kerasa. Terus untuk warna putihnya di sini agak berbeda banget. Kalian bisa melihat tuh. Ini untuk brightness aku udah setting sama-sama ya guys ya tuh. Ya, di sini itel kelihatan agak kebiruan gitu. Warna putihnya kurang padat gitu, guys. Kalau di Infinix ini warna putihnya hampir kayak putih natural, enak gitu. Itel ini agak kayak putihnya kayak terlalu bening, kayak kurang padat gitu, guys. Apalagi kalau di serong dikit, aduh, layarnya kalah sih, guys. Oke guys, selanjutnya yang ketiga pada bagian performa. Ini menarik banget karena kalau ngelihat sekilas dari RAM sama internal ini kan sama-sama yaitu RAM-nya 8GB, internal 128GB. Cuman dari segi chipset ini memiliki perbedaan guys. BTW aku terangin dikit sih itel-nya. Infinix Hot 30i pakai chipset MediaTek Helio G37 sedangkan si itel pakai Unisoc T606. Terus untuk tipe penyimpanannya atau storage di sini ada perbedaan di mana Infinix masih pakai eMMC gitu, sedangkan itel sudah pakai UFS yang terkenal memang kecepatan bacanya lebih kenceng. Ya, kita compare langsung aja kalau ngomongin skor Antutu di sini memiliki perbedaan yang cukup kerasa. Di sini aku coba di Antutu versi 10, itel dapat skor 247 ribuan sedangkan Infinix masih 160 ribuan, guys. Iya, untuk pengalamanku pakai kedua HP ini kayak buat multitasking, jalanin aplikasi sosial media gitu, chattingan, internetan. Itu aja udah cukup kerasa di mana itel memang lebih kenceng, lebih gesit. Buka tutup aplikasinya lebih ngebut gitu guys. Kalau di Infinix ini sebenarnya lancar, tapi kalau di compare langsung kelihatan beda kencengnya gitu guys. Lebih kenceng di itel. Terus kalau buat main game bedanya malah kerasa banget nih. Aku ngomongin Mobile Legends aja dulu, game yang bisa dibilang cukup ringan. Game Mobile Legends di sini memang bisa dibilang settingan grafisnya sama-sama, guys. Tapi di sini untuk pengalaman bermainnya aku lebih enak di itel, guys. Berasa lebih mulus gitu. Sedangkan di Infinix bisa dibilang cukup kurang mulus. Bahkan kadang-kadang juga muncul notifikasi untuk diturunin frame rate-nya, guys, karena terjadi frame drop gitu. Itu ada notifikasinya. Terus untuk main PUBG di sini ada perbedaan grafis. Infinix mentok grafisnya hanya di balance medium aja. Sedangkan itel bisa di balance ultra. Jadi untuk pengalaman bermain lagi-lagi lebih enak di itel. Berasa lebih mulus, lebih lancar gitu, kayak jarang frame drop atau mainnya kayak patah-patah gitu. Dan di Infinix cukup agak kurang nyaman. Apalagi waktu buat geser-geser maps gitu. Kayak berasa kaku aja gitu guys. Dan lebih gilanya lagi di itel ini bisa buat main Genshin Impact meskipun dengan settingan grafis rendah. Untuk kelas harga 1,5 juta ini udah luar biasa banget guys. Dimana masih jarang banget di brand lain bisa dapetin game ini dengan cukup baik dijalaninya guys. Sedangkan di Infinix jujur aja aku nggak download karena untuk ML sama PUBG aja aku ngerasain kurang nyaman gitu guys. Jadi langsung aku nggak tes si Genshin di Infinix. Tapi buat kalian yang ada pengalaman pakai HP ini buat main Genshin Impact boleh langsung di sharing. Oke guys, selanjutnya yang keempat pada bagian speaker ya. Kedua HP ini sebenarnya memiliki speaker yang bisa dibilang sama-sama, yaitu speakernya masih satu aja, mono speaker di bagian bawah. Cuman untuk perbedaan kualitas suaranya cukup kerasa guys. Dimana Infinix ini punya volume yang lebih kenceng, terus suaranya juga berasa lebih rame gitu guys. Sedangkan itel ini kayak kurang keras. Kalau untuk main volume yang sama-sama full, perbedaannya cukup kerasa, apalagi kalau mau diturunin ke 80% ataupun volume yang setengah, itu itel kayak hilang malah suaranya guys. Kalau di Infinix masih oke lah. Ya, lebih jelasnya kalian bisa dengerin langsung aja percobaan sampelnya kayak gini.
Oke guys, selanjutnya yang kelima pada bagian kameranya. Ini menarik karena untuk resolusi sebenarnya sama-sama di kamera belakang, yaitu maksimalnya 50 megapiksel. Tapi ada perbedaan untuk kamera depannya. Di Infinix Hot 30i cuman 5 megapiksel, sedangkan di itel resolusinya bisa 8 megapiksel. Oke, untuk hasil fotonya di beberapa sampel yang aku cobain di semua angle dan pencahayaan gitu, aku ngerasain Infinix lebih konsisten guys, dari segi karakter warnanya lebih cenderung ke natural gitu. Kalau itel ini kadang-kadang terlalu saturasi, tapi kadang-kadang lebih sering juga agak pucat gitu guys. Terus Infinix hasil fokus sama detailnya lebih berasa tajam sama merata gitu guys. Sedangkan untuk hasil foto malam hari atau pencahayaan kurang, di sini Infinix nggak punya mode malam, sedangkan itel sudah punya fitur mode malam. Jadi kalau mode malamnya diaktifin, hasil gambarnya lebih terang di itel guys. Tapi kalau sama-sama pakai mode auto, aku ngerasain hasil fotonya lebih bagus di Infinix guys. Gambarnya lebih terang gitu. Sama karakter warnanya lagi-lagi lebih enak gitu, natural. Terus untuk hasil kamera depannya juga mirip-mirip kayak gitu guys. Dari segi karakter warnanya aku ngerasain lebih enak di itel, lebih natural gitu buat selfie-selfie. Sama fokusnya lebih pas gitu. Kalau itel ini kadang-kadang detail, kadang-kadang halus gitu guys. Jadi kurang natural hasil selfie-nya. Untuk hasil perekaman videonya juga mirip-mirip kayak gitu guys. Ini kelihatan banget sih dimana itel karakter warnanya berubah-ubah dari agak kekuningan terus jadi pucat gitu. Dan kalau di Infinix lebih ke stabil hasil karakter warnanya gitu guys. Sama fokus detailnya juga lebih merata, sama gelap terangnya lebih oke gitu guys. Gak cedat-cedut. Itu terjadi di kamera belakang sama kamera depan guys. Kedua HP ini sama-sama gak punya fitur stabilisasi, itu wajar banget karena entry level. Oke guys, selanjutnya yang keenam, ini yang terakhir adalah pada bagian baterainya. Ya, sebenarnya HP ini sama-sama memiliki kapasitas baterai 5000 mAh. Aku juga ngerasain kedua HP ini sebenarnya sama-sama awet baterainya gitu guys. Cuman sayang banget si Infinix ini nggak ada keterangan data penggunaan baterai gitu guys. Aku juga kurang tahu sampai hari ini, dari video unboxing sampai sekarang kalau dipakai nggak muncul tuh keterangan penggunaan baterainya. Jadi nggak ada keterangan aku bisa dapat screen on time berapa. Kalau di itel ini ada keterangannya. Dan aku bisa dapat screen on time dari baterai 100 ke 15% di 8 jam lebih. Jadi dari segi baterai aku nggak bisa mutusin mana yang lebih awet, cuman kalau ngelihat dari segi kapasitas yang sama pengalaman yang aku cobain, memang kedua HP ini sama-sama awet. Cuman dari segi chargingnya juga agak unik guys. Kedua HP ini sebenarnya nih, kecepatan chargingnya itu sama-sama di 10 watt ya guys ya, baik di spek ataupun di charger bawaannya. Cuman anehnya waktu aku ngecas sama-sama dari baterai 1% ke 100%, si itel ini bisa dapat waktu yang lebih kenceng gitu guys, yaitu 2 jam 53 menit. Ya 3 jam kurang 7 menit, sedangkan di Infinix 1% sampai 100% butuh waktu 3 jam 13 menit. Jadi untuk pengalaman ngecasnya aku ngerasain lebih kenceng di itel, cuman ini nggak tahu mungkin faktor bug di persenan baterainya doang atau gimana ya guys ya. Karena kecepatan chargingnya sama-sama 10 watt. Ya aku ngerasain kalau di Infinix di 90% ke atas itu agak lama gitu guys. Kalau di itel ya agak normal gitu. Jadi itu perbedaannya guys. Baterai mirip-mirip tapi ngecas pengalamanku lebih kenceng sedikit di itel. Oke guys, dan sekarang saatnya closing, sedikit kesimpulan juga kira-kira mana yang lebih worth it buat dibeli. Ya jadi berdasarkan pengalaman yang aku cobain setelah pakai kedua HP ini, ya Infinix Hot 30i punya kelebihan yang cukup mencolok, yaitu pada bagian layarnya lebih nyaman, lebih terang, terus lebih enak lah. Terus untuk speakernya lebih mantap, lebih keras, lebih lantang. Terus untuk kameranya sedikit lebih bagus. Nah, kalau itel S23 ini lebih bagusnya pada bagian performa yang memang jauh lebih kenceng, sama buat main game jauh lebih enak. Charging mungkin sedikit lebih kencang untuk pengalaman yang aku cobain. Sama harganya 50.000 lebih murah. Kalau soal desain lebih ke selera tiap orang kan beda-beda gitu guys. Jadi kalau ditanya buang mana yang lebih worth it, nah aku bakal jawab itel S23 kalau kalian main game gitu. Karena di sini performa kenceng sama buat main game udah enak di kelasnya gitu. Tapi kalau kalian nggak main game, aku lebih condong banget ke Infinix Hot 30i karena di sini layar lebih nyaman, speaker lebih enak, terus kamera sedikit lebih bagus gitu. Buat harian kayak lebih nyaman aja gitu guys. Asal nggak main game. Ya main game sekali dua kali boleh, tapi kalau
yang user gaming ambil ini aja. Kira-kira kayak gitu guys, gaming ini nggak gaming ini banget. Ya, video sekian. Kalau kalian ada pendapat, kalian tulis aja di kolom komentar. Dan bye-bye.